Candi Suku, jejak terakhir Hindu Jawa di lereng Lawu. Di lereng barat Gunung Lawu, tersembunyi sebuah candi yang berbeda dari kebanyakan candi Hindu di Jawa. Tidak menjulang megah seperti Prambanan, tidak pula dipenuhi stupa seperti Borobudur. Sebaliknya, Candi Suku berdiri dalam kesunyian, membawa arsitektur yang lebih mirip piramida suku Maya daripada candi-candi klasik Hindu-Buddha. Konon, candi ini dibangun pada penghujung kejayaan Majapahit, di antara hembusan terakhir kejayaan Hindu dan gelombang Islam yang mulai merambah Nusantara. Relief-reliefnya tidak hanya bercerita tentang dewa dan ksatria, tetapi juga tentang kehidupan, kesuburan, dan misteri penciptaan manusia. Awal mula, sebuah candi di ujung era. Sejarah mencatat bahwa Candi Suku didirikan sekitar akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, ketika Majapahit mulai kehilangan kekuatannya. Pada masa itu, Raja Wikramawardhana dan penerusnya, Ratu Suhita, masih berusaha mempertahankan kerajaan dari perpecahan internal dan pengaruh Islam yang semakin kuat. Namun, jauh dari pusat kekuasaan di Trowulan, di lereng Gunung Lawu yang berkabut, para Brahmana dan pendeta setempat membangun sebuah candi yang tak biasa. Bentuknya seperti punden berundak, lebih dekat dengan warisan nenek moyang Nusantara daripada pengaruh India. Mereka mungkin menyadari bahwa Hindu Jawa telah berada di ujung perjalanan, sehingga meninggalkan jejak spiritual terakhir mereka di tempat ini. Dugaan kuat menyebut bahwa Candi Suku adalah tempat upacara ritual kesuburan. Relief-reliefnya banyak menggambarkan simbol lingga laki-laki dan yoni perempuan, seolah mengingatkan manusia akan siklus kehidupan dan penciptaan. Bahkan, ada relief unik yang menggambarkan kisah Sudamala dari Mahabharata, sebuah cerita tentang penyucian dan pelepasan kutukan. Luruh dalam waktu, kejatuhan dan keheningan. Namun, zaman bergulir tanpa bisa dihentikan. Majapahit semakin melemah, dan Islam mulai menjadi kekuatan baru di Jawa. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak berdiri dan membawa perubahan besar. Perlahan, masyarakat yang dulunya memuja dewa-dewa mulai meninggalkan tradisi lama mereka. Candi Suku pun tak luput dari nasib ini. Ritual-ritual suci yang dulu diadakan di pelatarannya mulai ditinggalkan. Para pendeta pergi, dan candi yang megah itu pelan-pelan ditelan kabut Gunung Lawu, tertutupi oleh tanah dan semak belukar. Hanya keheningan yang tersisa, seakan menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Kembali ke cahaya, ditemukan oleh Raffles. Ratusan tahun kemudian, seorang pria Inggris yang terpesona dengan sejarah Jawa mengembalikan nama Candi Suku ke dalam peta. Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-19, menemukan reruntuhan candi ini pada tahun 1815. Dalam bukunya, The History of Java, Raffles menggambarkan betapa uniknya Candi Suku dibandingkan dengan candi-candi lain di Jawa. Ia mencatat relief dan arsitektur yang tidak biasa, membuat banyak arkeolog penasaran. Namun, pada saat itu, tidak ada upaya serius untuk melindungi candi ini. Banyak patung dan reliefnya rusak akibat penjarahan atau cuaca yang tak kenal ampun. Barulah pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan pemugaran awal. Kemudian, pada tahun 1970-an hingga 1997, pemerintah Indonesia melanjutkan pemulihan candi ini agar tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Candi Suku di masa kini, misteri yang tetap hidup. Kini, Candi Suku menjadi salah satu situs bersejarah yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti. Walau sudah tak lagi menjadi tempat ibadah Hindu, candi ini masih memiliki daya tarik spiritual bagi masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Di antara kabut Gunung Lawu, candi ini tetap berdiri, seakan menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Jawa. Sebuah peninggalan dari zaman yang hampir terlupakan, namun masih berbisik kepada mereka yang mau mendengar tentang kejayaan, kejatuhan, dan kebangkitan kembali. Candi Suku bukan sekadar tumpukan batu tua, ia adalah kisah yang masih hidup, menunggu untuk diceritakan kembali.